Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.
the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind.
tes. Kecil. Tes. Tes. Cek lagi. Tes. Bisa lagi. Tes. Tes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah peringatan pertama hari turunnya Roh Kudus dengan topik Roh yang Menuntun. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dan kita masuk dalam saat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah yang sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah. Di dalam ibadah kita, marilah kita bernyanyi. Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau akan mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 hingga 8. Demikian hukum Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi janjinya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang mengerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19
yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja kami selama di dunia ini. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan roh-Mu pada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak dapat tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Maksudnya ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya tentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Diamuna amanami nanami soksoy naksudiru asni huria akabipi juruju. Tapi gema tikting na maragam itonga-tonga ni huriata di biagasan na sa minggon. Nomor 2, jadwal pertanyaan week. Di hari Selasa tanggal 2 bulan November tahun 2020 dipatu pada pertanyaan di rumah masing-masing melalui live streaming. Napa tuluhon? Sadarion imamindu pesta kosta manang
parningotan hasasauri to di perbadia do topik to di Jehova nama nugu tu hasonangan apa paton Pentakosta kedua hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 Patupane huriata do parningotan ima pesta paduahon parningotan hasahar nito di Borbadia masuk pukul 10 WIB. Nabalimahon pertanyaan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 10 WIB di Batu Bahuriata do pertanyaan asa tabayuti hutma di bagas tabi marhite live streaming napaonopon padidion nabadia hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2020 Batu Bahuriata ma padidion nabadia alani tuakanator alkaruas nihuria nanaing mabuan yanakon terdidi asa mandaptar homatuhu situ awik nabi alani mason buima melalui telepon manang dohot media na asing na pavituhon. Selamat hari ulang tahun. Majelis Daud Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari kelahiran Daud pernikahan. Tu Ruas Nihuriata nomor ulang tahun di mingguon. Ima mulai tanggal 21 Mei 1 Juni tahun 2020. Nat pembimbing Kolose 2 ayat 7. Tajahabima di bagas tabe. Songonima mulu tik-tik parhepengon tabereng ma di lembaran nong adong dihita. Songonima tik-tik pakobasion dot parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan naik si hobasa tu minggu naroon. Mau lihat ma dia katangiang partisipasi dukungan di sudi program Huria. Saya itu pahi Tuhan ima aka pikiran gogo dopa benata tu Huriana ganuk mahita manangyakon nasa kebakuasan di Huria tu mingguon asa ture merdalan pahen sangap di gowarni itu hatta songoni matik ting namasa di bagasan di uriata di bagasan saminggon mau lihat mak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Pentakosta
tertulis di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Pentakosta atau memperingati turunnya Roh Kudus. Tentu kita merayakan ini setiap 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan ini juga setelah 10 hari merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tentu kita juga mengingat ketika Yesus hendak naik ke surga, dia berpesan bahwa akan datang, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai umatnya. Yang pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus, yang ke-12 itu. Mereka menunggu di Yerusalem dan memberitakan firman Tuhan setelah turunnya Roh Kudus dengan bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang hadir di sana. Mereka memberitakan kebesaran Allah, mereka memberitakan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu banyak yang mau dan banyak yang percaya, mau dibaptis menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah peristiwa yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus setelah 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tentu Roh Kudus tidak pernah pulang atau kembali ke surga atau naik lagi ke surga, tetapi Roh Kudus menyertai kita hingga saat ini, sehingga masih diberitakan keselamatan, diberitakan Yesus Kristus di dunia ini oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus juga bekerja di setiap kehidupan kita, yaitu melalui persekutuan-persekutuan di gereja, persekutuan di rumah, persekutuan di tempat-tempat ibadah yang lain, atau di tempat kita di mana memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
dan saudara-saudari yang ada di rumah untuk merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus saat ini. Di setiap kita ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan ketika kita mau beribadah dan percaya kepadanya. Kemudian kita juga kadang-kadang bingung di mana itu Roh Kudus, karena Roh tidak bisa kita melihat, gambarnya tidak ada. Roh hanya sebuah gambaran, digambarkan dengan burung merpati. Ketika Yesus dibaptis, burung merpati turun di pundaknya, itu melambangkan Roh Tuhan, Roh Allah. Itu hanya gambaran, tapi kita tidak pernah melihat. Ketika kita digambarkan atau ditunjukkan dengan turunnya Roh Kudus, hanya cahaya yang datang dari atas ke bumi ini. Itu gambaran yang semakin besar, awalnya kecil dari atas. Dan digambarkan juga Roh Kudus dengan gambar atau warna yang merah. Sehingga saat ini kita beribadah di gereja kita ini disertai dengan tutup altar atau kain altar berwarna merah. Itu artinya menunjukkan keberanian yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi firman Tuhan ini juga menandakan Roh Kudus atau menggambarkan Roh Kudus dengan kain warna merah sebagai altar. Di baju pendeta seperti yang saya pakai ini hitam dan putih. Seakan-akan tidak ada gambaran Roh Kudus. Di jubah sintua atau baju tohonan sintua ada warna merah. Kenapa demikian? Karena sintua lah yang berperang aktif melawan iblis di tengah-tengah jemaat. Mereka yang berperan aktif di wek-wek masing-masing, sehingga itu digambarkan merah, berani menyatakan kesucian, yaitu jubah yang putih. Kenapa hitam pendeta atau para pendeta jubahnya? Itu menggambarkan bahwa dosa itu adalah hitam yang selalu dibawakan jemaat kepada pelayannya dan diberitakan oleh para pelayan atau sintua kepada pendeta. Itu gambarannya. Dan didoakan oleh pendeta itu kepada Tuhan dosa-dosa setiap jemaat yang mau mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan yang dua ini adalah menandakan firman Tuhan, yaitu kesucian juga yang ada di dalam Tuhan kita. Jadi melalui ini disegarkan kembali para pelayan sintua yang ada merah. Itu adalah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, berperang langsung dengan jemaat yang masih hidup di dalam kegelapan, berperang langsung dengan tindakan-tindakan kegelapan yang masih dihidupi oleh orang-orang di sekitar atau di tempat kita di mana kita tinggal. Jadi makna atau gambaran turunnya Roh Kudus itu digambarkan melalui warna merah. Warna merah, kesemangatan memberitakan firman Tuhan. Melalui teks kita disampaikan di sini bagaimana Musa ketika mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu dengan kuasa Roh Tuhan yang selalu ada di dalam dirinya,
yang selalu ada mendampingi dirinya untuk menyertai atau mengarahkan bangsa Israel menjadi suatu persekutuan yang memuji nama Tuhan. Jadi di sini kita membaca bagaimana Musa, yaitu perantara dari Allah, untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel sehingga menimbulkan atau menghasilkan sebuah persekutuan, yaitu persekutuan memuji Tuhan. Itulah kekuatan roh. Itulah kekuatan roh Allah membawa, mempersekutukan mereka menjadi orang-orang yang mengikut Allah itu sendiri. Di samping itu, roh juga bekerja kepada bangsa Israel seperti yang dituliskan di sini. Mereka tidak pernah tersandung walaupun mereka melewati samudra raya. Walaupun mereka melewati padang gurun yang tidak bisa kita melihat arahnya, tetapi mereka bisa melintasinya seperti kuda melintasi padang gurun. Kuda melintasi padang gurun artinya dia tidak menemukan di sana batu sandungan. Dia tidak menemukan di situ batu pertuktuhan. Dan adong di padang gurun terida batu. Debu do pasir. Songonima bangsa Israel merdalan ginonggoman ni toddi ni debata. Songonido nang hita sahat tutikyon digonggomi debata merhite-hite toddina mardalan sopolah yahita tartuktuk sopolah yahita tersentuh. Marhite-hite ima permantuan menguatkan orang-orang yang percaya, yang selalu ada roh Tuhan, roh kudus di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah tertuktuk. Dakya ibana tersandung di dalam kehidupannya. Nampe godang aka gelombang-gelombang kehidupan, nampe godang di bana ima curang-curang, alai dakya ibana tertuktuk. Nampe godang penderitaan di bagasang ngoluta, alai ala dihita do roh ni debata, ima toddi perbadia dakya hita tertuktuk. Satu sederio. Alani ido sei di pergogoi toddi ido hita asa selalu bersekutu dengan Tuhan. Nampe adong batu-batu kerikil atau penyakit atau masalah-masalah di tengah kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu menguatkan kita, menuntun kita, tidak pernah tersanjung di dalam kehidupannya, tidak pernah tertuktuk di bagasan nguduna. Firman Tuhan mengajar kita, menerangi kita di dalam saat ini bahwa kehidupan kita ini dak ya di paluas debata hita madalani olah kita sendiri alai saya dipergogoi todini debata do hita. Di dokomuse melalui firman Tuhan seperti ternak turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Molo menibung sada pahapahanan tu lubang tutu matero. Alai marhite-hite turupuk tahun sada gambaran seperti ternak turun ke dalam lembah atau jurang. Tidak pernah bisa diselamatkan dirinya sendiri, tetapi bisa diselamatkan oleh roh Tuhan. Kemudian artinya juga seperti ternak turun ke dalam lembah. Demikianlah bangsa Israel turun untuk mencari nafkah,
Jadi orang-orang peternak atau seorang gembala, dia akan membawa dombanya turun ke lembah-lembah yang agak lebih curam sedikit. Yang ada di sana makanan, yang ada di sana rumput yang hijau. Demikianlah juga Roh Tuhan mengarahkan kita di dalam kehidupan kita. Selalu mengarahkan ke dalam kehidupan. Jadi mulut tagugui mengula, mulut tagugui mencari, mulut tagugui laho patupahon aga nadingga dia kaulautai. Ima sada arahan roh mengarahkan kita ke lembah yang banyak di sana makanan dan juga ada ketenangan. Roh Tuhan mengarahkan kita ke sana. Jadi Roh Tuhan itu mengajar dan menerangi hati kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita di padang gurun, Tuhan menyelamatkan dan menuntun kita. Ketika kita mau mencari nafkah, Tuhan mengarahkan kita kepada lembah-lembah yang banyak di sana makanan. Sekalipun jatuh atau menibung tuh jurang, tetap Tuhan mengarahkan kita untuk diselamatkan. Jadi Roh Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Seperti Yesus bisa kita lihat secara kasat mata, ada gambarnya, ada yang bisa kita tahu bahwa Yesus itu wajahnya bagaimana. Tetapi roh tidak bisa kita melihatnya atau menggambarnya bagaimana. Hanya gambaran saja, istilah saja yang dibuat. Tetapi pengaruhnya di dalam kehidupan kita cukup sangat banyak. Yang pertama tadi, mengajar dan menerangi hati kita untuk memuji Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi roh, dia pasti selalu memuji Tuhan. Dia pasti selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak harus berbahasa roh atau seperti siar-siaron di setiap gereja supaya dipenuhi roh. Tidak, tetapi orang yang mengajar anak-anaknya ke arah yang lebih baik itu adalah kuasa roh. Orang yang selalu menerangi keluarganya itu adalah bahasa roh. Itu adalah suara Roh Kudus di dalam diri kita, dan itulah bentuk pemujian nama Tuhan. Kemudian adalah pekerjaan roh di dalam kehidupan kita adalah karena Roh Kudus memenuhi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dame madiham idohata di Tuhani marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus bekerja untuk mendamaikan. Jadi ketika gereja saling menyalahkan, gereja A ke gereja B, karena beda doktrin, karena beda cara, disalahkan atau jadi anti kepada gereja itu, egois dengan gerejanya HKBP, dan membenci gereja yang lain, itu bukan buah dari roh. Ya, ketika kita mampu berdamai dengan orang lain, memahami pemahaman orang lain, memahami doktrin orang lain, disitulah kedamaian dan disitulah roh. Lihat di YouTube itu, ada seorang pendeta yang mengatai HKBP bahwa HKBP begini dulu pernah berantem ini, diungkapnya kembali. Bukan gereja kita, bukan HKBP, tapi gereja yang lain melalui khotbah. Saya pikir orang-orang seperti itu bukan dipenuhi oleh roh, karena dia menimbulkan rasa kebencian. Ada lagi marga sinaga yang menjadi pembicara di umat lain, mengatai kebencian. Tentu dia bukan lagi orang-orang yang dipenuhi oleh roh, tapi orang
yang dipenuhi oleh roh, pasti dia mencintai kedamaian, karena kedamaian itu indah dan kedamaian itu selalu menjadi buah dari kehidupan dan bukti bahwa kita orang-orang yang dipenuhi roh, maka timbullah sukacita. Roh Kudus juga memberitahukan kita bahwa Yesus adalah sumber hidup. Jadi orang-orang yang membicarakan yang lain adalah sumber hidup, atau pujian-pujian yang lain adalah sumber hidup, itu bukan pekerjaan roh. Ketika orang memberitakan tentang Abraham atau Musa, tapi perilakunya atau tindakannya itu bukan memberitakan Allah, bukan memberitakan tentang kehidupan, maka itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang selalu memberitakan Yesus Kristus adalah sumber hidup, itu dipenuhi roh, yaitu Roh Kudus. Memberitakannya di dalam rumah tangganya, memberitakannya di gerejanya, di persekutuannya juga. Roh Kudus juga menuntun kita di setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kudus. Karena Allah itu kudus. Jadi Roh Kudus yang menguduskan kita supaya kita kudus, karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Jadi ketika kita datang ke gereja ini, kita tidak pantas datang memuji Tuhan karena kita berdosa. Tetapi kita mampu duduk dan kita mampu mengatakan firman Tuhan saat ini melalui khotbah-khotbah, melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Itu karena dikuduskan oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga menguatkan kita untuk memahami firman Tuhan dalam situasi apapun. Memahami firman Tuhan. Kadang-kadang kita baca sekali, kita tidak mampu memahaminya. Kita baca 2 kali, sedikit dapat. 3 kali baca, baru 10 kali, baru tahu kita apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu. Sering kita seperti itu. Ai maullahu wa tu amang turpukton. Ai maullahu rasa majami tahonon. Ai sohuboto arahna tu dia. Tetapi setelah beberapa kali dia diajar dan diterangi oleh Roh Kudus hatinya, dia semakin memahami. Maka dia dikuatkan untuk memahami firman Tuhan. Kita tidak tahu masa pandemi ini, masa kekhawatiran, masa kehancuran, masa rasa takut yang berlebihan saat ini mampu mengalahkan kita kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus menguatkan kita untuk memahaminya? Tentu kita harus bersekutu selalu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa diarahkan kepada Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging. Dalam situasi apapun kita bisa dijawab, kita bisa dikuatkan. Kemudian Roh Kudus mengarahkan kita atau menguatkan kita, atau pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita tadi sudah saya sebut mempersatukan. Jadi gereja yang tidak bersatu, gereja yang mempunyai pergumulan ada 3 atau 4 blok, tentu orang-orang di dalamnya tidak lagi hidup di dalam kesatuan. Tetapi itu bisa kita pahami untuk mengajarkan kita bahwa persatuan itu adalah mahal. Tetapi kalau seperti itu situasinya, tentu Roh Kudus tidak lagi ada di dalam sikap yang seperti itu. Tetapi dia ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita menimbulkan keegoisan kita masing-masing. Sehingga Roh Kudus harus yang ada di dalam kita harus ada karakter
saling menerima. Boi memahami donganna. Kemudian buah dari roh itu mengasihi. Buah dari roh mengasihi. Itu kehidupan orang yang dicurahkan oleh Roh Kudus, dia mengasihi. Kemudian yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita tentang dosa dan kesalahan. Jadi orang yang menyadari kesalahannya dan dosa, disitulah Roh Kudus bekerja. Walaupun kita tidak bisa melihat roh, tapi kekuatan roh menyadarkan hati kita untuk mengenal dosa dan menjauhkan kejahatan atau menjauhkan kegelapan. Disitulah Roh Kudus bekerja. Kemudian Roh Kudus selalu menyucikan dan selalu memperbaharui kita setiap saat. Ala nido si Paulus uji ma todi nadong diho. Apakah itu dari Allah atau roh Allah atau todi nasi? Jadi molo hidup depe di bagasan naking natar surat di Galatiai perbui ni hawa nafsu, itu bukan buah dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyucikan dan memperbaharui kita setiap saat. Menyadarkan kita bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita selalu mengingat bahwa saya ini adalah orang yang berdosa dulu, melalui Yesus Kristus saya diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, menyadarkan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus mampu memanggil supaya orang yang tidak mengenal firman Tuhan bertobat, memanggil dan mengajar. Roh Kudus juga memerintah di tengah-tengah gereja. Jadi roh Tuhan ada di tengah-tengah gereja. Dan roh itulah yang memerintah di setiap gereja. Jadi alana satodi dohita noaing. Gabi rapita memuji Tuhan Yesus Kristus. Satodi di bagasan todi ni debata. Ima todi porbadia. Ubahen dipimpini mahita memuji pasangan ponggoar ni debata di Tikyo. Roh Kudus juga dapat menobatkan orang yang belum percaya kepada Kristus. Seperti yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus di Yerusalem, orang-orang yang tidak mengenal Yesus bisa bertobat pada saat itu juga dan dibaptis. Jadi firman Tuhan ini menguatkan kita menyadari bahwa buah-buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sangat besar dan sangat mengarahkan kita kepada kerajaan Allah. Roh Kudus juga mengajarkan kita bekerja di dalam kita supaya kita berhikmat. Dan juga Roh Kudus menghibur di dalam kehidupan kita kepada orang yang sengsara ketika dia memuji Tuhan. Roh Kudus selalu menghibur. Kalau ada terjadi di 5 tahun yang lalu, dia mengalami duka cita, lalu datang kami dari gereja karena merasa terpukul karena kemalangan kematian dari orang tuanya. Ketika kami mengapuli, dia mengatakan tusamma buanamu hatamunaya mang, karena penderitaan yang dialami. Tentu di situ belum bekerja Roh Kudus. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengapuli atau menghibur orang lain,
karena ada sesuatu di dalam kehidupannya, lalu dia mau mendengar, di situ bekerja Roh Kudus. Dan yang membuat dia kuat bukan karena kita datang, tetapi kita hanya membawa firman Tuhan, supaya dia merenungkan kembali, dan bekerjalah Roh Kudus sehingga dia mampu merenungkan itu dan mampu menerima situasi yang ada. Itu yang terjadi ketika kita datang mengabuli. Maka datang orang Romanian pangapuli na sumurong tuhamuna. Aidang hami na mangapuli hamu alay debatado marhiti-hiti todina. Omana selalu tahatahon molo lau hita mangapuli aka namarsak. Alawah tapahami do bahwa pangapulion ni Zolma secara pribadi tidak mampu mengalahkan kesusahan ni Zolma. Alai molo sia todini debatado ibana mangapuli, lalu mangolu ma todini debata manang Roh Kudus paingoton ibana merhiti-hiti hata ni debata natabuan ima mempergugui ibana. Jadi pangapuli na sumurung ima debata merhiti-hiti todina. Jadi Roh Kudus selalu menghibur orang yang menderita, orang na di bagasan arsak ni roh. Roh Kudus selalu tinggal di dalam orang yang percaya kepadanya. Selalu tinggal bagi orang yang teraniaya oleh karena Kristus. Selalu Roh Kudus datang menyertai menguatkan dia. Saat ini mulai tapa bereng-bereng do pandemi virus corona, godang na marsa, godang na kalah semangat, alai ala porsia hita tu Tuhan Yesus Kristus, jala mengulu tordini debata di hita, jala imana miad di hita, setorus do tarokon, Tuhan, salpuhom mana masaon, sian portibio. Alawa masih ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan juga mengantarkan kita kepada hidup yang kekal. Jadi pekerjaan Roh Kudus mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi Yesus mengerjakan apa? Mengerjakan penebusan manusia dari dosa menjadi hidup yang kudus, suci di dalam Tuhan. Itu pekerjaan Yesus di dunia ini. Banyak pekerjaannya lagi, mengajar, tetapi intinya adalah mengangkat kita dari lumuran dosa menjadi hidup di dalam kesucian. Lalu datang Roh Kudus mempertahankan kekudusan itu saat ini di dalam kehidupan kita, dan ketika kita mau dikuduskan dan kita mau hidup di dalam Roh Tuhan itu dan percaya kepada Yesus Kristus yang membangkitkan kita dari kematian, dan dialah yaitu Roh Kudus mengantar kita nanti kepada kehidupan yang kekal. Jadi perjalanan hidup kita ini ternyata bukan hanya di dunia ini, tetapi perjalanan hidup kita mengarah kehidupan yang kekal selalu disertai oleh Roh Kudus. Mengantar kita sampai di dalam kehidupan yang kekal itu. Disitulah kita bersekutu dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja sampai di sana. Jadi Roh Kudus bukan hanya mengarah-arahkan kita supaya meluasian parukilon, supaya meluasian penderitaan. Tidak, bukan hanya itu, tetapi mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah pekerjaan
Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat wujudnya, tetapi dia selalu ada di dalam gerejanya, yaitu kita masing-masing umatnya. Pencurahan Roh Kudus saat ini diarahkan kepada dengan topik roh yang menuntun kita mengarah kepada kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Bukan hanya menuntun kita, melepaskan kita dari keterpurukan atau melepaskan kita dari kesengsaraan, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus menuntun kita menjalani kehidupan ini mengarah kepada kehidupan yang kekal. Jadi selalulah hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan ditandai dengan buah-buah roh yang ada kita baca tadi di epistel. Hiduplah di dalam Roh Allah, dan dialah yang menuntun kita di dunia ini, dan dia juga menuntun kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dengan firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa sehingga hidup di dalam kekudusan dan memberi Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami ini kudus seperti Allah kudus. Dan Roh Kudus akan mengantar kami dan menuntun kami ke dalam kehidupan yang kekal, dan akan hidup bersama-sama dengan Allah di kehidupan yang kekal itu. Karena itu Tuhan, sadarkan dan sertai kami supaya kami menjaga hidup kami ini, hidup yang disertai oleh Roh-Mu, tidak pernah lagi jatuh ke dalam dosa atau kejahatan, tetapi kami selalu mengerjakan atau melakukan firman Tuhan, sehingga itulah yang mengarahkan kami ke dalam kehidupan yang kekal. Ya Allah Bapa di surga, tentu kami dari kemanusiaan kami pernah jatuh dan pernah kami berdosa juga terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah murah hati dan Engkau selalu menghapus dosa kami, sehingga pada saat ini masih mampu kami berdiri di tempat kekudusan Tuhan, memuliakan, memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, senantiasalah kami hidup di dalam Roh, supaya kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh permasalahan atau penderitaan di dunia ini. Terlebih saat ini terjadi di tengah-tengah dunia ini pandemi virus corona yang membuat manusia khawatir, tetapi melalui firman Tuhan, Roh Tuhan akan menguatkan kami dan menghibur kami menjalani kehidupan ini. Ya Allah Bapa di surga, dengarlah kami, dengarlah seruan kami ketika kami datang kepadamu. Saat ini kami datang kepada Tuhan untuk mendoakan, meminta kepada Tuhan, sertailah segala pekerjaan kami, jemaat Tuhan di gereja-Mu HKBP Ciruju ini. Sertailah anak-anak yang masih di dalam pendidikan atau pertumbuhan juga, supaya mereka berkembang sesuai dengan hukum Tuhan dan firman Tuhan. Kuatkanlah para orang tua mendidik atau mengajar anak-anaknya. Berilah kesehatan kepada jemaat yang saat ini sakit, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, tetapi Tuhan melihatnya, dan jamahlah mereka supaya mereka sembuh dan mereka memberitakan kuasa penyembuhan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami akan bekerja dalam 1 minggu ini dengan situasi
yang bisa dikatakan sedang susah. Kaulah yang Tuhan yang menyertai setiap umat Tuhan di setiap pekerjaannya untuk senantiasa berjaga-jaga dan menuruti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah kami, sehingga virus jauh dari hidup kami. Ya Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu ini melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima, saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami
agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami, dan berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.